Kayaknya Federal Oil, Gresini Racing lagi bahagia banget. Le Mans 2024, 300.000 penonton di weekend kemarin. Itu rekor juga. Kenapa harus start dengan tim Gresini? Nah, itu dia. Karena apa? Karena ini kayak kalau ada di meme-meme di internet ya. Ada 2 orang antrian gitu kan, antrian minta tanda tangan. Martin itu yang juara seri, tapi kayak nggak dibahas sama media. Yang dibahas itu Mark. Gitu ya. Dari start ke-13 ke posisi kedua. Betul, tapi kita coba lebih adil hari ini. Kita Kasihan juga Martin, coba nggak bisa bicara yang lebih fair. Iya. Karena saya orangnya maunya kan Bagaimanapun juga bagaimanapun. Martin itu bagus banget, walaupun ya memang betul. bagus. Mulai dari weekend yang fantastis. 297.100 sekian. Kalau dihitung sama yang kan di bawah umur 16 tahun dikasih for free. Kalau dihitung sama itu bisa sampai lebih dari 300.000 di weekend kemarin. Lebih dari 300.000 di weekend kemarin dan sebetulnya back to back. Karena kemarin di Jerez juga dapat 300.000 di weekend. Saya nggak tahu ini fenomena MotoGP lagi naik down cuman gara-gara 2 orang. Iya. Nanti kita bahas. Tapi kemarin kita nikmati promotor race di Le Mans memang dari tahun lalu kan luar biasa. Memang bagus. Mereka punya entertainment, punya acara yang sangat menarik. Di mana David Alonso menang di Moto3, Sergio Garcia menang di Moto2 dan Jorge Martin menang di MotoGP. Finally di Moto3 bukan orang Spanyol yang menang tapi orang Kolombia. Kan namanya bisa aja Alonso, tapi bukan orang Spanyol. Tunggu dulu. Kalau mamanya Alonso itu orang Kolombia, itu giveaway-nya dari Kolombia kan suka aneh-aneh. Giveaway Iya kan? dari Kolombia apa? Itu suka aneh-aneh itu kalau Miss Kolombia maksudnya. Hah? Miss Kolombia aja tembak-tembakan kemarin kan? Enggak, jadi giveaway-nya yang normal aja dari Federal Oil, hadiahnya pemenangnya ada di sini nih. Nah, oke? Dan banyak sekali sebetulnya yang jatuh di weekend kemarin. Apalagi waktu di quali, ya di Q2. Karena semuanya sekarang ini kayaknya kalau mau dapat pole position, waktu di Q2 itu mereka dorongnya habis-habisan. Ya sampai Jack Miller jatuh, Martin jatuh, Pecco jatuh. Banyak sekali ya yang jatuh. Tapi di situ kelihatan banget bahwa tahun ini kan semuanya mau usahakan untuk fight, untuk bisa dapat posisi yang dan bisa dapat seat yang bagus untuk tahun depan. Karena kebanyakan kontrak memang habis tahun ini. Yang kita harus angkat topi habis-habisan itu dengan Jorge Martin. Kenapa? Nomor 1 dia weekend yang sempurna dari hari Jumat, dari P1, dari P2, dari kualifikasi. P3, dari kualifikasi, dari apapun, dari warm-up dia Perfect. selalu perfect dan sempurna dan selalu di depan. Dia mendapat konsistensi yang nggak ada tahun lalu. Meskipun di Jerez jatuh, tapi dia balik lagi di Le Mans lebih kuat daripada siapapun. Kenapa? Nomor 1 karena dia confident sekali dengan timnya, confident sekali dengan motornya. Dia tuh dapat support dari tim resmi juga dari Gigi Dall'Igna yang luar biasa. Dia kemarin membawa motor yang sangat beautiful dan indah sekali dilihat. Aku lihat dia berdansa-dansa antara tikungan semua dan jarang sekali bikin kesalahan kecuali di kualifikasi karena memang lagi harus dorong habis-habisan ya. dan push. Dia dapat lap record. Apalagi sih dia harus lakukan untuk mendapat seat dan di dia tim merah. Dan dia sudah ngomong, saya sudah melakukan segalanya. Ya sudah. Apalagi yang dia harus lakukan. Dia memimpi klasmen sementara dengan 38 nilai di atas Pecco Bagnaia. Dia itu raja sprint race karena di sprint race saja dia kan bisa mendapat 50 poin cuman dari sprint race doang ya. Dan jadinya, dia itu separuh free sprint race dari pertama kali sampai sekarang. Betul. Separuh itu yang menang dia. Betul. Jadinya apa kamu mau bilang lagi? Dan kenapa Ducati
pusing sekali. Nanti kita bahas. Ini pusing sekali untuk pilih pembalap yang akan ditaruh di samping Pecco Bagnaia, karena jangan lupa guys, Pecco Bagnaia udah tanda tangan kontrak sampai tahun 2026 malah. Iya. Ya, jadi dan itu masuk akal. Kenapa? Karena back to back juara dunia. Dan 2027 akan berbeda total. Betul Nah, sekali. Jadi kedua, yang kemarin yang selesai di podium, yang di race utama ya, atau juga di sprint race sebetulnya kan, kecuali Pecco Bagnaia yang sudah punya kontrak, itu adalah 3 orangnya yang contender. Ya. Lo mau bilang apa? Martin menang, oke lah, Pecco jatuh di sprint race dengan segala macam drama yang nanti kita akan bahas. Tetapi Marc Marquez dari P13 di sprint race selesai nomor 2, itu fantastis. Iya. Kenapa di sprint race itu cuma separuh laps? Iya. Cuma di dalam 13 lap dia langsung. Startnya itu sensasional banget ya. Di tikungan nomor 4 dia udah di urutan 4. Ya itu sesuatu yang luar biasa, dan di situ kelihatan Marc Marquez yang back yang zaman dulu ya. Meskipun di tikungan di sebelah kanan dia masih lebih susah, masih biasa membawa motor dibanding yang di sebelah kiri. Karena di tikungan sebelah kiri Mark itu unbeatable. Di mana dia overtake Pecco Bagnaia itu terakhir di tikungan nomor 9 di kiri ya. Dan selain Marc Marquez juga yang fight kemarin mau di sprint race, meskipun juga dia start dari P9, tapi selesai itu adalah Enea Bastianini. As usual. Enea Bastianini di mana sebetulnya kemarin bro, itu dia lagi naik dia kayak setan. Dia biasa kan babak kedua race dia tapi dia terlalu lama di belakang. Iya, enggak kemarin enggak. Iya, itu masalahnya. Jangan salah. Dia itu dengan long lap penalty, dia selesai cuma 2,5 sekon dari Martin. Di long lap penalty tersebut, kamu kehilangan 3 sekon. Artinya apa? Dia bisa menang kemarin. Iya. Dan selain itu, waktu dikasih long lap penalty di mana aku tidak setuju sama sekali, karena dua-duanya lagi fighting, dua-duanya masuknya kencang, Enea tidak sentuh. Nggak ada sentuhan sama sekali Alex Espargaro yang sangat Barbie menurut saya. Aku capek dengan orang ini. Benar-benar deh. Drama queen banget ya. Aku capek banget. Dia masalah sama Enea, masalah lagi sama Morbidelli karena dimasukin. Dia lagi balap atau main Barbie? Itu yang saya nggak ngerti. Aku capek, dan saya berharap bahwa mungkin tahun ini kan dia seharusnya udah selesai deh. Pensiun. Ya pensiun, yang aku angkat topi, hormatin dia dengan seluruh kerjaan dia selalu lakukan untuk Aprilia, kerja keras sekali. Ya. Tapi tahu sendiri kalau dia sedikit problem dengan motornya, dia marah-marah, pukul-pukul motor, balik ke pit, teriak-teriak. Kita udah saksikan kayak begini yang saya capek lihatnya. Kemarin sebetulnya long lap oke lah, karena ada peraturan kalau cut the corner, kalau potong tikungan itu dikasih penalti. Tapi Enea waktu cut the corner juga karena lebar, dia tuh lihat di belakang loh. Dia di belakang di mana ada Alex. Untuk supaya dikasih kembali posisinya. Padahal Alex sudah di luar banget. Kenapa? Karena memang dia salah juga. Terlalu kencang dekannya karena dia nggak mau kasih. Kalau dia break biasa di tempat yang seharusnya, Enea lebar itu Alex bisa masuk lagi. Jadi aku nggak ngerti. Kenapa saya juga bingung. Kenapa nggak dikasih long lap penalty di mana waktu di Q2 sebetulnya Fabio Quartararo lah di Perancis, orang Perancis sendiri. Di Q2 kan tiba-tiba dia pelan-pelan dan lagi datang Pedro Acosta yang kencang sekali lagi mau coba fight untuk masuk di Q1. Dan dia tuh pelan banget, dan Pedro Acosta marah sekali sama Quartararo kan karena dia lagi timing. Nggak dia papain loh Quartararo. Itu dia. Ya kenapa? Itu balik lagi kepada steward panel selalu ambil keputusan. Oke lah kita ngerti orang Perancis, oke lah kita ngerti dia lagi di Le Mans, oke lah kita ngerti dia di depan orang dia sendiri, tapi tetap aja peraturannya harus semuanya sama untuk semua. Kasihan banget itu Bastianini sebetulnya kemarin. Iya memang ya. Karena dia oke lah, paling minimal dia bisa fight untuk 4 besar. Ya pokoknya, memang dia finish keempat, dia harus finish bisa menang juga. Pokoknya harusnya. Balik kepada situ. 3 orang ini lagi fighting untuk satu posisi. Apa yang akan terjadi? Nanti kita bicara soal skenario ini. Sekarang saya mau bicara tentang Pecco Bagnaia yang
seperti biasa di sprint race kacau sekali. As usual. Oke lah, waktu di kualifikasi dia jatuh. Ya, saya nggak tahu dia lihat ada api di motor waktu dia jatuh kan, ada berapi. Dia lari di pinggir track untuk cari marshal yang pegang apa namanya? Pemadam, apar ya. Ya, apar. Karena yang lainnya kan lihatnya sebetulnya nggak lihat apa-apa kan, juga kaget yang lainnya, yang marshal yang ada di dekat motor. Dia balik lari lagi dan dia semprot apar di motor dia. Sama marshal yang liatin semuanya dan bingung juga ya apa yang apinya ada di mana. Oke. Pecco kalau lakukan kayak begitu pasti ada apinya, atau mungkin dia lihat apinya, karena kalau kamu lakukan itu motornya pasti rusak. Atau timnya biasanya nggak berani turunin motor itu. Iya, akan dibongkar total lagi. Dibongkar total lagi karena dengan apar itu bisa jadi kemana-mana. Isu technical. Iya. Oke. Dia pakai motor 2, startnya jelek banget, ya. Dia mundur, dia udah nggak confidence, dia udah nggak suka. Mungkin benar, ya. Tapi kan di wawancara Davide Tardozzi ditanya, motor tersebut itu kenapa? Motor tersebut setupnya sama persis kayak yang motor 1. Kita nggak tahu kenapa, nanti kita akan study data dan lihat dari data kenapa motornya nggak perform. Hari besoknya, hari minggunya ditanya lagi, tapi nggak ada yang bisa jawab. Tapi mental Pecco udah lihat udah salah start, mungkin dia terasa nggak confidence, udah ke belakang, dia late break, udah lebar, dia udah lihat bahwa udah kejauhan udah semuanya, jauh, bisa dapat poin. Ya, masuk pit. Hari besoknya juga itu boleh nggak sih begitu sebenarnya? Aku nggak mau. Aku nanya, motor nggak rusak, dia belum tahu kalau motor rusak atau tidak. Menurut dia motornya itu nggak sesempurna atau elektronik nggak sebagus. Tetapi kan biasanya kalau motor ada bermasalah, dia akan lap time-nya drop apapun. Tapi dari startnya kelihatan, waktu dari start dia tuh willy tinggi. Sampai waktu di break suaranya juga berbeda. Mungkin memang ada masalah, ya. Apa kita nggak bisa ambil keputusan dan bilang bahwa Pecco itu pokoknya give up karena dia udah lihat nggak ada kesempatan. Mungkin benar dia punya masalah, mungkin benar motor kedua nggak sesempurna yang satu, karena Pecco adalah pembalap yang kencang sekali kalau misalnya semuanya itu adalah sempurna. Seperti siapa? Jorge Lorenzo. Sama persis. Kalau sesuatu yang berbeda dia keganggu, apalagi di depan dia fighter itu for the title itu luar biasa. Oke. Di mana saya lihat bahwa Pecco sebetulnya juga kemarin rada mundur bisa dibilang, atau rada defensif. Dia bisa dibilang race utama dia defensif. Kenapa? Waktu awal-awalnya dia bagus banget startnya, dia leading. Sampai kelihatan banget bahwa Martin sebetulnya punya untuk overtake Pecco. Tapi dia udah dekat sekali, ya? Udah dekat sekali, dan Martin overtake, Pecco overtake kembali, beautiful fight. Martin overtake lagi. Aku kira di situ bahwa Martin akan kabur loh, bro. Karena kelihatan bahwa Martin punya beda. Tapi ternyata tidak. Pecco di situ terus. Pecco lihat, oh ini nggak kemana-mana. Oh, Pecco dekatin lagi. Mereka mau fight lagi. Dengan masalahnya mereka berdua ini apa? Mark ambil kesempatan untuk pelan-pelan mendekati mereka. Dalam 2 lap itu dia makan 2,4 second loh. 1,5 lap dia kencang sekali datangnya. Cuman kelihatan sekali apa motornya Mark. Kalau entering corner super fast luar biasa, tapi akselerasi sama top speednya itu GP24 jauh. Tapi masalahnya bukan di GP24 atau di GP23, karena waktu dia mau overtake juga Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, di luar tikungannya dia kelihatan bahwa akselerasi dari Di Giannantonio aja udah rada jauh. Kenapa? Kamu tahu nggak, bro? Aku ada jawabnya. Karena timnya Mark itu keras sekali untuk setup motor supaya downforce-nya, supaya feeling Mark lebih kepada ban depan. Kita tahu bahwa dia suka motor yang punya ban depan itu benar-benar bisa diam. Di mana dia kelihatan maksudnya tuh kencang banget. Tapi mungkin untuk lakukan itu, ada yang untuk dikorbankan. Cari geometri itu, ada yang dikorbankan di mana? Di elektronik. Jadinya mungkin akselerasi atau top speed-nya itu bisa kurang karena motornya Mark
kelihatan lebih pelan banget apalagi dibanding GP24. Iya. Di GP23 aja bisa kalah dengan yang lainnya, tapi dia punya kelebihan di ini. Ditanyakan sama Mark sendiri bilang, ya kita lagi kerja untuk mensempurnakan motor ini supaya semua kriteria dan semua setupnya itu sesuai dengan kemauan saya. Nanti kita akan lihat bagaimana. Tapi kemarin itu extraordinary. Waktu dia overtake Pecco Bagnaia, itu Pecco Bagnaia udah jauh loh bro. Di tikungan nomor 9 Pecco udah di depan. Tapi Mark itu udah ada gapnya. Tapi dia gila men. Karena tikungan di kiri dia break yang hampir sama dengan aerodynamic braking point. Tapi ngapain? Dia lepas rem. Sampai dia masuknya kencang sekali. Tapi dia nggak goyang. Dia kayak di kereta api punya rel apa? Rel ya kemana? Ya dia nggak kemana-mana, dia sempurna, dia lewatin Pecco. Pecco di situ defensif. Kenapa? Kelihatan banget dia udah di dalam, dia udah mau tutupin lainnya. Padahal Mark itu di beberapa tikungan sebelumnya dia lebar dulu. Pecco kaget, Pecco defensif. Sebetulnya Pecco itu bisa overtake Martin. Pecco bilang aku lebih pelan masuk di situ karena aku siapin keluar dari es tersebut supaya di tikungan terakhir, tikungan 13 saya bisa overtake atau bisa attacking Martin. Tapi Mark pinter. Di situ overtake, di tikungan 13 dia very late break dan dia selesai kedua. Fantastis bisa dibilang. Sekarang aku mau bicara soal kepusingan dari Gigi Dell'Igna. Nah, ini nih yang asik nih. Kepusingan dari Gigi Dell'Igna ini karena gini, bro. Ini pembocornya kali ini adalah Bapak Carlo Pernat yang sudah ngomong langsung, guys. Manajernya Bastian ini. Dia punya konsep juga. Nah, ini konsep juga. Dia bukan bilang bahwa pasti akan terjadi gitu karena memang Gigi Dell'Igna sendiri bingung untuk pilih siapa. Tapi kebingungan ini tuh kebingungan yang enak sebenarnya. Sangat enak banget. Kenapa? Kalau tim lain mencoba untuk mendapat pembalap yang strong, dia harus membuang pembalap yang strong. Dan dia nggak mau kehilangan itu. Betul, karena tiga-tiganya sangat strong. Bahkan yang keempat pun Bastian ini juga sama. Enggak, kita tiga-tiganya kita masuknya Martin, Bastian ini sama Marquez. Kita nggak hitung Pecco. Pecco kan sudah kontrak ya. Kita nggak hitung kalau saya bicara 3 pembalap, aku bilang Martin, Mark sama Enea. Pecco itu jangan disentuh karena dia sudah kontrak kan. Jadi bingungnya si Dell'Igna juga bingung, dia bilang ini masalah besar untuk saya. Dan saya ambil keputusan bukan cuma Gigi sendiri, Gigi sama Domenicali sama Audi VW Group, sama VW Group itu pasti Audi punya mereka mau jualan, punya suara dan marketing dari Ducati sendiri. Ini berat sekali. Kenapa? Aku kasih tahu skenario. Skenario pertama ini adalah siapa yang sebetulnya pantas untuk mendapat motor itu dari hasilnya ya, dari tahun lalu sampai sekarang ya Martin lah. Iya, dia udah berjuang dari lah. Dia lagi leading championship. Tahun lalu dia kalah karena mungkin pengalaman belum ke sana. Tahun ini kan kelihatannya dia punya superpower. Oke. Dan sebelum Mugello, kata Gigi Dell'Igna, mereka harus ambil keputusan. Kenapa? Karena emang benar harus ambil keputusan sekarang. Nggak bisa tunggu sampai akhir tahun. Karena digantung-gantung bahaya. Enggak, karena juga mereka pembalap itu harus dihormatin dong. Harus dikasih kesempatan untuk cari kontrak di tim yang berbeda. Betul. Nggak bisa dong kamu gantung pembalap sampai akhir di mana tim yang lain mungkin kayak musim lalu. Iya kan, bahaya. Nggak bisa. Pak Gigi Dell'Igna kita harus hormatin. Oke lah. Kalau memang di Mugello sebentar lagi. Sekarang weekend depan kosong, terus back to back. Barcelona sama Mugello. Jadi dia harus ada keputusan. Meskipun menurut saya Gigi Dell'Igna dan Ducati udah ambil keputusan, bro. Menurut saya. Menurut pribadi. Ya. Gini. Kalau skenario nomor pertama, ya berarti yang pantas siapa? Martin. Okay. Martin di merah. Iya. Mark kemarin bikin statement. Sesuatu yang sangat lucu. Dia bilang ini. Aku nggak peduli dapat tim apa. Warna apa. Dengan motor apa? Karena dengan motor apa ini penting, bisa aja KTM. Nah, itu dia. Dengan motor apa? Tapi menurut saya tidak. Karena Mark itu udah nggak mau mulai dari motor yang berbeda lagi. Sekarang ini udah enak di Ducati. Udah ketemu. Sekarang ini udah paham Ducati, udah ketemu. Dia tuh waktunya singkat loh, bro. Pendek loh. Iya. Dia mau jadi juara dunia ke 9 kali. Nggak bisa postpone terus sampai adaptasi lagi. Tunggu tahun depan lagi. Nggak mungkin. Menurut saya dia tetap di Ducati. Dia nggak peduli mungkin kalau di tim merah. Yang penting dia bilang aku mau motor yang paling terakhir. Jadinya apa? Dia mau GP 2025.
Pasti dong. Pastilah. Kita bicara tahun depan ya. Iya. Karena sekarang dia pakai GP23 yang 1 tahun yang Iya. lebih tua. Oke lah. Pramac itu tadinya atau sampai sekarang dia dekat sekali sama Yamaha. Iya, ini Kenapa? bocoran dari Carlo Ya, minggu lalu kenapa, sudah ngomong. Kenapa Campinotti ini, tim owner Pramac, mau sama Yamaha? Kalau saya tim owner mikir dong, performa Yamaha kali kayak begini. Iya. Ya mungkin Yamaha aku udah bilang sama Honda bisa perform itu mungkin di tahun 2027. Karena motor berubah total dan peraturan baru. Nanti akhir ini kita bahas soal itu. Oke? Kenapa Campinotti mau tunggu? Ya karena ini duitnya dari Yamaha gede banget. Gede sekali katanya. Supaya Campinotti ini tim Geser. Pramac itu bisa geser. Tetapi kemarin dia berhenti dulu. Campinotti bilang, wah, Campinotti punya mimpi. Dari tahun lalu kan dia marah sebetulnya. Karena dia berharap bahwa Mark bisa ke Pramac. Tapi Mark nggak mau 2 tahun kontrak. Campinotti mau kasih 2 tahun. Mark bilang nggak mau. Aku mau coba dulu. Motornya. Mau lihat dulu. Kalau saya masih bagus. Kalau saya masih kencang. Kalau saya masih bisa menang. Ya. Jadi dia ambil keputusan untuk Gresini. Sekarang Ducati bilang, olah kita kontrak Mark dengan gaji segala macam pembalap kita, tapi kita taruh di Pramac. Lo berani pindah ke Yamaha? Aku kasih Marc Marquez lo. Nah itu dia. Dan juga satu lagi Aldeguer udah tanda tangan kontrak sama Pramac. Tapi Aldeguer itu pembalap Ducati bukan pembalap Pramac. Mau ditaruh di mana? Jadi Ducati paksa dapat Marc lo. Jadi Martin merah, Marc dapat motor Pabrikan tapi dengan bendera tim Pramac. bagus banget yang lagi leading championship. Itu bisa back to back juara dunia. Kalau tahun ini dia juara dunia sama Martin, tahun depan bisa juara dunia sama Marc Marquez. Tim satelit bisa back to back. Pramac mikir. Iya. Ya dong. Enea kemana? Enea bagus banget. Enea lagi perform. Enea nomor 2 di championship ini. Nilai sama. Kayak Marc Marquez kan? Iya. Dia masih bisa jadi juara dunia. Masih bisa tahun ini. Kenapa enggak? Iyalah. Ya kita. Tapi ya dari pihak marketing yang paling nggak menarik sebetulnya Enea. Enea paling nggak menarik. Tapi Enea itu punya kesempatan besar sekali untuk jadi rider Aprilia. Pabrikan nomor 1. Pabrikan nomor 1 dengan orang Italia sendiri, dengan motor yang sangat bagus. Dengan gaji besar. Dengan gaji besar, dengan mendorong. Kalau besar sekali mungkin tidak, karena Tapi kan dibanding gaji di Ducati besar banget. Ducati juga lumayan dia dapat ya, tapi nggak terlalu beda jauh. Iya. Tetapi punya kesempatan untuk compete dengan motor yang sangat kompetitif. Iya. Ya. Jadi ini skenario satunya. Tapi kalau saya Gigi juga mikir, kalau atau Audi, Iya. atau marketing Ducati, Gue mau jualan. Kalau sekarang aku mau jualan, kenapa nggak saya tarik Marc Marquez langsung di tim merah? Itu gila loh, Ebo banget. Itu pasti heboh banget. Heboh banget. Ya Martin siapa sih? Martin itu. Maksud saya Martin itu top banget, jangan salah. Sisi netizen di rumah. marketingnya. Di sisi marketing, Martin siapa sih? Siapa yang tahu? Gitu Dia juara dunia Moto3. Oke lah, mungkin dia juara dunia tahun ini. Mungkin, tapi belum tentu juga juara dunia tahun ini. Karena Kita nggak tahu. semua konsumen masih panjang sekali dari Mugello ke depan, masih ada separuh season lebih. dan nggak pengalaman aku loh ya di Ducati ya. Di Ducati aku dulu direktur marketing Ducati ya. Nggak semua fans Ducati itu peduli sama balapan loh. Betul. Mereka yang beli Ducati Multistrada, mereka beli Monster, Hypermotard, mereka nggak peduli. Betul. Siapa yang balap, yang mereka tahu, bahkan mereka baru tahu. Cuma tahu siapa waktu itu, Stoner. Dia nggak tahu Hayden, dia nggak tahu Capirossi, dia hanya tahu Stoner. Nah sekarang dengan adanya Marc, Itu luar biasa. wah, Waktu Rossi juga, jangan jauh-jauh, waktu Rossi pindah aja kepada Ducati itu heboh. Jualannya heboh. Makanya Audi bilang, lo ambil aja Marc, kenapa sih? Nah, Terus bilang, Martin lagi kuat, lagi mau jadi Saya juara mau dunia. jualan. Ya itu emang Marc nggak bisa jadi juara Nah, dunia. itu dia. Sorry guys. Ya, lihat itu aja dengan motor ini, dengan tim sekecil Gresini dia bisa apa? Iya. Jadi ada banyak yang gosip yang bilang bahwa Marc udah sama merah. Nah itu dia. Kalau kamu lihat sebetulnya
setiap kali dia di podium Gigi Dell'Igna langsung sampai langsung senyum, lagi flirting nih. Ini apa namanya bro, romance ya? Enggak, jadi sorry, jadi kalau ada istilah begini loh, ini emang agak jahat sih, tapi fakta ya. Ketika terutama kalau cewek ya, ada 2 cewek, satu cantik, satunya biasa aja. Nilainya tuh yang cantik itu nilainya tuh 9,5. Yang biasa aja tuh nilainya 10. Oke? Dari rapot, dari apa? Coba sama-sama ngelamar kerjaan deh. Yang diterima yang mana? Iya betul. Yang 9,5 bukan yang 10. Kenapa? Ya. Nilai jualnya beda, Bos. Itu. Marketing balik lagi. Orang ikut balapan MotoGP adalah untuk jualan. Kalau Martin nggak ke merah, dia marah. Dia bilang, aku mau factory team. Meskipun aneh menurut saya. Lo adalah di tim menurut saya hebat banget. Dengan Gigi Borsoi, dengan tim yang mekanik grupnya super strong, di mana diberikan daripada Red Factory semuanya, motornya yang sangat sempurna sama persis dengan Pecco, di mana kali besar kali ini bisa jadi juara dunia. Lo jadi juara dunia, tetapi kamu nggak peduli dengan timnya, kamu mau tetap di merah. Udah ngomong begitu kan kayak nggak enak juga. Risikonya apa bro? You pindah yang di merah, tapi kamu nggak bisa bawa siapapun loh. Iya, karena dia udah ngomong begitu. Kamu harus terima mekanik yang di tim merah, insinyur yang di tim merah, dan peraturan yang di tim merah. Dan kamu atau nggak mau harus jadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Enak banget sih sebetulnya Pramak. Dia bicara dengan siapa? Dengan duitnya gede banget, dengan Honda. Ya. Kalau dia misalnya tahun ini jadi juara dunia dan pindah di Honda dan tunggu tahun 2027, mungkin aja siapa peduli. Udah jadi juara dunia. Kalau misalnya skenario kayak begitu dia pindah ke Honda dengan duitnya 12 juta euro per tahun sama kayak Quartararo, itu gosip pada di paddock, ya mau aja. Iya. Bisa aja karena dia marah. Sekarang aja dia marah loh. Sekarang aja dia lagi setiap kali dia turun, setiap kali dia dia presscom, setiap kali dia bicara, dia tuh selalu tajam sekali. Kenapa? Sebetulnya dia bukan favorit. Dia tuh ada rada berat di hati. Kamu tahu kenapa, bro? Karena dia bukan pembalap favorit Spanyol. Bukan dia. Pembalap favorit Spanyol adalah Marc Marquez nomor 1. Nomor kedua siapa yang naik down? Pedro Acosta. Untuk dia ini, makanya kamu lihat, kalau kamu lihat Martin selalu mukanya tegang, tapi dia itu adalah pembalap extraordinary. Pembalap yang kalau 100% fokus, kalau kita ingat di Moto3, dia tuh eksplosif banget. Kalau lagi on fire, unbeatable. Ya jadi selamat deh. Iya, tapi untuk Mr. Gigi Dell'Igna. Tapi untuk jualan sih dari marketing power, aduh nggak banget, kita tahu lah ya. Dan ya betul. Kalian mesti tahu ya, yang punya duit itu kadang-kadang nggak nonton balapan. Betul. Audi VW memang mereka nonton balapan? Enggak. Betul. Mereka nggak peduli. Betul. Dan dengan cara Martin yang ngomong tajam, ngomong keras, itu yang ada malah bos-bos pabrikan ya saya kasih tahu secara eksplosif di sprint race harus eksplosif. Di sprint race kamu harus eksplosif. Oh, iya. Bukan kalkulator. Iya. Martin di sprint race sampai sekarang dapat 50 poin. Marc Marquez 36. Bestia 18 dan Pecco Bagnaia 14. Aku kasih tahu aja. Jangan ngomong poin. Soalnya ya, aku kasih tahu, cuman di sprint race doang itu banyak loh. Ya. Artinya apa? Sprint race ini penting loh. Ya. Penting. Martin berarti sempurna. Marc Marquez masih perlu menang. Iya, karena masih dia runner up udah 3 kali ya. Bastian ini seperti smooth. Dia pelan-pelan. Tapi memang selalu begitu. Dia makan poin tapi dia urutan 2. Iya. Ya, jadi Mr. Gigi Dell'Igna, selamat pusing. Kalau gua mah gampang, yang gua tarik siapa? Kamu tarik Marc Marquez pasti. Bukan. Nomor 32 dari Aprilia. Nomor 32 dari Aprilia. Test ridernya. Oh. Balik lagi ke Savadori. Oke, kita sekarang udah bicara topik besar ini, kita udah bahas soal Fantastic Four baru. Fantastic Four baru.
Kalau Fantastic Four dulu adalah Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, sama Jorge Lorenzo. Kalau sekarang adalah Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Martin sama Bastianini. Dan Pedro Costa sebentar lagi naik. Ya. Kemarin saya mau bicara sedikit juga soal tim VR46 yang Bezzecchi. Kemarin kita harus bicara soal Bezzecchi karena kesulitan dari GP23 ini loh. Kita pikir bahwa di Jerez karena dia performa udah ketemu, dia udah senang, dia bilang, tapi masalahnya ini balik lagi di No. Sebetulnya di sprint race dia udah urutan 2, is lagi fighting dan dia jatuh karena low side seperti biasa ya. Masalahnya dia itu nggak punya feeling dengan front. Masalahnya dia itu nggak punya akselerasi yang rapi seperti GP21 yang 21 yang sebelumnya yang 22 yang 22. Tetapi yang kemarin itu make mistake. Aku masih bisa mikir bahwa dia bikin kesalahan karena lagi fighting untuk podium. Apalagi Mark lagi naik ya. Jadi dia feel pressure. Oke lah, daripada fight untuk posisi 8 atau 9 atau 10 dan selesai di urutan itu mendingan jatuh tapi fight untuk podium. Tapi untuk di race panjang itu jatuh lagi kayak begitu, di awal race pula itu menurut saya startnya juga nggak bagus banget ya. Startnya nggak bagus itu menurut saya kurang banget. Itu di mana Fabio Di Giannantonio makin stabil bagus loh. Dan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ya lah di race dia potong tikungan, dia dapat long lap penalty. Tapi dia bagus. Poin juga bagus. Dia fightnya sama Mar juga bagus. Sekarang dia leading 11 poin di atas Bezzecchi kalau kita bicara dan DNF juga Dija itu lebih banyak technical waktu di sprint daripada crash. Tahu nggak, adalah gosip juga di Pado bahwa Dija lagi bicara sama Honda ya. Dibayar duit banyak juga ya. Alberto Puig balik lagi ke Dija. Tahun lalu kan antara dia sama Marini. Saya dengar Marini juga udah bicara bahwa ada tawaran, dia udah mau pindah juga tahun depan ya. Kemana dia? Trackhouse. Aprilia. Jadi gaji besar nggak cukup juga ya? Nggak cukup juga. Jadi jualan telur itu susah ya. Itu aku dengar. Jadi Fabio Di Gia jadi bahan lagi untuk Honda. Lalu ya. teammate-nya siapa? Teammate-nya itu kita Joan Mir juga cari-cari di mana-mana. Kita belum tahu ini. Ini di dalam waktunya sangat cepat akan kelihatan skenario itu. Tapi Dija lagi bicara. Tapi kalau saya VR46 itu Dija kalau saya akan kontrak lagi. Ya. Iya. Dan Bezzecchi itu ya sebetulnya sekarang dia lagi jadi semua. Kamu tahu kenapa? Karena tahun kemarin dia nggak pindah di Pramac. Waktu ditawarkan Pramac dengan motor resmi, dia ambil keputusan untuk tetap fight di VR46 dengan Valentino Rossi yang mendorong dia habis-habisan untuk stay. Dan itu menurut saya kesalahan itu. Itu dari tahun lalu saya udah bilang, kenapa kamu stay? Itu motor resmi, tim bagus, Pramac loh. Jadi tim media tuh kamu eksplosif, kamu sangat bagus. Akhirnya dipakai Morbidelli buatan Mori motornya. Tahun depan itu nggak ada kesempatan lagi dia untuk pindah ke tim Pramac karena ada Aldeguer sama Marc Marquez atau mungkin kalau memang Marc diambil sama tim merah ya dan memang Martin Mara pergi, mungkin aja Bezzecchi masih punya kesempatan karena Morbidelli meskipun kemarin lumayan performa udah balik Iso menurut saya akan di Morbidelli aja bisa ke VR46 bro. Bisa karena Valentino Rossi dan VR46. Kamu tahu nggak sih Carlo Pernat ngomong apa sama kita di Qatar? Morbidelli bagaimana? Dia begini kan? Ya, tetapi kemarin sih performa lumayan sih, bisa dibilang. Kamu jangan lupa bahwa dia itu beda sekali dari waktu cedera. Iya, berubah jadi seorang pembalap yang berbeda, kayak orang yang berbeda. Betul sekali ya. Jadi kita akan lihat apa semuanya ini yang terjadi. Dan saya mau bicara sedikit tentang Pedro. Itu lagu, tahu nggak? Itu lagunya Raffaella Carrà. Iya. Itu Raffaella Carrà adalah subret di tahun 70-an di Italia. Dia 70-an, 80-an, 90 di Italia dia terkenal sekali. Iya. Dia udah bikin lagu ini udah lama zaman dulu, tapi gara-gara Pedro udah jadi trendy lagi, balik di seluruh dunia dan lucu banget lagunya. Jadi Mr. Pedro itu bikin kesalahan di main race kemarin.
Oke, di race utama sebetulnya apa namanya di race utama di sprint race sebetulnya dia selesai kelima kalau saya nggak salah ya. Dan di race utama dia bikin kesalahan, tapi dia pintar sekali. Sebetulnya dia nggak bikin kesalahan. Menurut saya Alex Espargaro sama Dija pelan di tikungan itu. Dia tuh masuknya jauh lebih kencang daripada mereka, tapi dia udah di apex. Iya. Kalau misalnya nggak ada mereka, dia bisa tikung. Dia nggak akan jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia masuk. Alex Espargaro pelan, terlalu dekat, dia harus rem. Kalau nggak dia tabrak Alex. Tapi dia daripada dia bikin masalah, dia mendingan jatuh sendiri dan keluar sendiri. Kalau Mark tabrak itu sama Mark. Itu namanya apa? Pinter, ini anak pinter sekali. Kalau mau disalahin kemarin karena dia jatuh, ya enggak lah. Nggak usah lah, itu namanya rookie, itu namanya lagi usahakan. Dia lagi pinter sekali daripada tabrak dia jatuh dan jatuh sendiri. Tapi dia performa luar biasa. Menurut saya ini adalah the next. Marquez. Dan the next apapun. Karena kalau kamu lihat pembalap yang lainnya, dari KTM juga kemarin kemana? Oke lah Binder start dari posisi 22 dan selesai nomor 8 lumayan. Tapi dia kemana? Dia udah Miller kemana? Miller nggak finish. Itu makanya saya bilang menurut saya angkat topi sama Pedro tetap meskipun jatuh kemarin. Sayang loh, dia pertama kalinya nggak dapat poin loh. Iya betul dan dia masih contender untuk championship di Barcelona, di track di mana dia selalu akan perform kembali. Dan saya yakin bahwa tahun ini Pedro pasti akan bisa juara race. Sooner or later bisa jadi juara race. Okay? Dan satu lagi nih pertanyaan. Jack Miller kemana sih musim depan? Jack Miller itu lagi bicara sama Honda juga. Salah satu. Itu ya. Cuman masih penggantinya itu KTM Factory itu bagus loh. Apakah udah pasti Acosta? Kan Acosta udah. Oh, ya udah Acosta, ya? Itu Acosta udah. Acosta sama Binder Factory. Gas itu sekarang lagi bicara sama ya salah satunya Mark. Tapi kalau menurut saya Mark itu balik lagi pindah ke KTM dengan motor baru dan ganti capek deh. Factory team tapi udah ada Pedro Acosta udah. Enggak lah ya, kejauhan ya. Ya masih bisa banyak yang masih ada yang pembalap yang KTM masih bisa ambil juga pembalap muda dari Moto2 dan selain itu kan banyak sekali pembalap di MotoGP yang cari tempat loh. Ada Mir, ada Luca Marini, ada Fabio Di Giannantonio, ada Alex Rins. Banyak sekali pembalapnya yang nggak punya kontrak di mana kita bisa belanja, di mana semuanya bisa belanja. Alex Marquez itu tetap di Gresini. Sudah tanda tangan ya guys. Jadi kalau ada pertanyaan yang berulang-ulang di bocoran gua, Alex Marquez tetap kayaknya udah punya sepakat lah. Udah punya sepakat. Saya salah satunya kenapa Federal Oil sign 2 tahun. Ya itu dia. Yang terakhir saya mau bicara soal Maverick Viñales di mana dia selesai di posisi nomor 5 di belakang Bastianini di main race dan selesai di podium di sprint race kemarin. Kalau menurut saya race-nya Maverick Viñales kemarin sempurna. Karena ini bukan track Aprilia dari tahun-tahun sebelumnya. Di track di mana heavy braking sama start sama akselerasi Aprilia kurang selalu. Dan itu bukan track Viñales juga. Betul. Aprilia itu selalu perform di track seperti Barcelona. Nanti di Mugello mungkin sulit lagi. Dia tuh lebih perform di track di mana tikungannya itu very fast. Dan dia nggak perlu a lot of hard braking sama akselerasi. Barcelona adalah track di mana dan tahun lalu tahu sendiri ya. Tahun lalu si Alex Espargaro yang juara di Barcelona di mana Pecco Bagnaia dapat high side yang luar biasa di mana Binder melindas dia punya kaki. Jadi Aprilia bahaya. Mungkin kalau dia memang bisa defensif di track di mana performa kurang seperti di Le Mans tapi masih bisa selesai di podium di sprint race dan selesai urutan 5 di main race di track yang tertentu Aprilia bisa unbeatable. Jadi Maverick Viñales kemarin menurut saya startnya oke, weekend yang bagus, konsisten di depan, selesai ketiga dan 5 top banget menurut saya ya. Yang kurang, yang lagi berantakan banget, yang meskipun punya speed tapi bikin kacau, fighting sama ini, marah sama itu adalah justru Alex Espargaro. Dan mungkin adalah waktunya untuk dia untuk pensiun. Sorry saya bilang begitu, tapi aku dari dulu saya nggak pernah suka pembalap itu. Waktu dia juga teriak-teriak balik ke box Aprilia karena motornya kurang, dia marah-marah, selalu marah-marah deh sama semua orang. Ya udah time pensiun lah itu. Mungkin bisa jadi tester mungkin atau bisa jadi manajer di tim
Saya nggak tahu bisa jadi apa, tapi berharap saya itu. Nah, sekarang nasib pabrikan Jepang. Logikanya gini, musim 2027 itu totali baru. Ya, aku mau bicara soal ini. Karena apa? Habis Karena Moto3 ya. Iya, 2025, 2026. Tahun 2026 itu tidak akan 25 itu tidak akan ada pengembangan ke tahun 2026 karena hanya semusim. Mustahil buang-buang. Enggak, tapi mereka masih develop sedikit karena masih develop karena mereka tetap mau jadi juara dunia. Mereka nggak peduli, justru double jadinya duitnya, double duit. Nah, lebih mahal. Harus mahal sekali karena harus mendevelop motor 2027 plus harus masih develop 2026. dan harus berkembang motor 2026 karena masih bisa jadi juara dunia dan penting sekali jadi juara dunia ya. Tapi nanti kita bahas sesudah Moto3. Sekarang terakhir yang saya mau bahas itu adalah sedikit tentang Alex Marquez karena selesai di posisi nomor 10 tapi performa dia tahun ini sangat-sangat jauh dari ekspektasi kita. Dan saya nggak tahu, ya oke lah, saya bisa mengerti kalau misalnya dia kalah sama kakaknya karena kakaknya tahu sendiri dia itu adalah God, tapi God bukan God ya. Tapi untuk yang lainnya di mana tahun lalu dia bisa lawan, di mana dia tahun bisa lalu menang bisa sprint 5 race. besar, 2 kali juara sprint race, tahun ini sangat di bawah ekspektasi performa dari dia. Atau mungkin dia sama kayak Bezzecchi nggak punya feeling yang sebagus dia punya tahun lalu dengan motor yang 2022. Di kelas sementara Martin is leading 129 poin, Pecco 91 poin, berarti 38 nilai di belakang Martin. Mark 89 poin, Bestia 89, Viñales 81, Acosta 73 dan Binder 67. Ini adalah orang lagi fighting untuk meskipun Binder 67 masih 62 nilai jauh dari Martin, tapi masih bisa limit di Binder lah ya. Kalau dia bangun kembali dan start performa lagi masih bisa fight karena kita jangan lupa bahwa Pecco Bagnaia pernah ditinggal 91 poin tapi bisa jadi juara dunia. Tapi ini Binder, Binder susah untuk Binder, tapi susah. Dari Acosta ke Martin masih bisa batas di Acosta lah ya. Oke, guys. Tolong pandu ya awal-awalnya tadi aku lupa, tolong masukin hasil dari sprint race sama hasil dari main race supaya orang di rumah juga bisa lihat apa yang terjadi di Le Mans kemarin itu. Sekarang saya mau bicara soal Moto2 sebelumnya dan Moto3 seperti biasa. Nanti habis itu aku mau bahas soal MotoGP 2027 regulasi yang baru karena tuh banyak sekali yang saya mau bicara soal itu dan penting sekali karena banyak sekali tanya di rumah dan kita belum bahas karena hari Selasa kemarin kita santai di Bali. Ya makanya santai di Bali. Coba guys, ini orangnya kerja terus, ini jalan-jalan, pacaran, ke Bali, ke mana? Ke Bali itu. Nah, ke Bali itu guys, gua itu dibayarin oleh AMR Village. Itu gua dibayar belasan juta loh buat nginep di situ doang. Iya, terus? Ya terus enak loh. Liburan gratis, tiket dibayarin, makan dibayarin. Dia yang rugi. Salah. Oke, Moto2. Angkat kacamata, angkat topi, angkat sepatu, angkat kaki, angkat tangan, angkat semua. Tim MT itu hebat banget loh kemarin. Bukan bro, 3 bosco scuro, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 1 Garcia, nomor 2 Ayogura, starting dari P17 juga, nomor 3 Lopez, tiga-tiganya bosco scuro, podium, total podium. Bosco scuro apa? Chassis dari mana? Full dari Itali. Itu Kalex itu tahu nggak pernah turun dari podio. Ya, kamu tahu nggak berapa race yang lalu? 186 race. Selalu ada Kalex. 186 race itu berapa tahun? Kalex itu nggak ada di podium. Gila nggak? Yang leading championship itu juga Bosco Scuro. Kalex nggak macam-macam bisa kayak shooter loh. Hilang. Tahun depan katanya Fanti udah mau pindah. Ada gosip tahun depan pembalapnya adalah Canet sama Tony Arbolino. Dengan chassis
Bosco Scuro. Jadi MT pakai Bosco Scuro, Bosco Scuro sendiri, ya pakai Bosco Scuro, sama apa namanya tahun depan Vantic mau pakai. Jadi dia lama banget 2 motor, tahun ini 4 motor, tahun depan udah 6 motor. Artinya apa? Bahwa Bosco Scuro ini, kalau orang bilang ya itu gara-gara diganti ban Pirelli, 4 race terakhir tahun lalu dengan Dunlop, yang menang siapa? Fermin Aldeguer. Oh, iya. Jadi bukan gara-gara ban, guys. Iya. Kalau 4 race terakhir tahun lalu dimenang sama Fermin Aldeguer dengan berdominasi total, dan tahun ini hampir semua race dimenang Bosco Scuro, artinya apa? Motornya atau chassisnya adalah katamu dong, iya, katamu ya. Jadi kita angkat topi sama Bosco Scuro sendiri dan angkat topi sama Sergio Garcia. Sergio Garcia itu sama persis kayak waktu di Austin. Weekend yang sempurna, di mana dia leading dari lap pertama sampai lap terakhir, dan meskipun nggak jauh, tapi yang lainnya ciao bye-bye, goodbye baby. Nggak ada satupun yang bisa sentuh kesempurnaan dari Sergio Garcia. Ini lucu sebetulnya. Kamu ingat nggak waktu di Moto3, Sergio Garcia ini kan selalu teammate-nya sama Izan Guevara, dan dia kalah championship-nya. Dan dia sedih waktu itu, karena awal-awal season dia leading, tapi Guevara itu lama-lama bisa overtake. Sekarang Guevara kemana nggak tahu. Sekarang Guevara kemana? Ada di Moto2. Ya ada sih, cuman tapi Sergio Garcia itu sangat konsisten dan sangat eksplosif. Hati-hati Garcia ini. Semuanya kan bilang bahwa Aldeguer, oke lah. Kalau Aldeguer sekarang kemarin start dari P12, dia selesai di urutan nomor 7. Aldeguer itu semuanya berespektasi bahwa dia di championship di klasemen sementara di urutan 3. Semuanya berespektasi bahwa karena dia eksplosif sekali jadi juara dunia, dan memang dia udah dapat kontrak sama Pramac untuk naik ke Ducati. Pressure-nya banyak sekali, tapi di Le Mans dia nggak pernah perform. Jadi kalau kemarin dia main defensive, jangan lupa guys, aku ingat juga tahun lalu beberapa race itu juga Pedro Acosta nggak eksplosif dan selesai ke 7 dan 8 beberapa race di track di mana dia nggak perform juga. Jadi kalau Aldeguer ini lagi nggak performa kemarin, jangan bilang wah ini salah pilih ya, ini berarti nggak punya nggak punya bakat, nggak punya. No, Aldeguer ini adalah tetap salah satu contender atau contender besar untuk jadi juara dunia tahun ini, meskipun kemarin performa yang kurang. Dan aku senang banget juga lihat Ayo Gura. Ayo Gura ini dia punya masalah di mana, bro? Ayo Gura ini punya masalah ini udah tiga back to back race selalu start dari belakang banget. Jadi di kualifikasi dia ini di Jerez juga race sebelumnya dia start dari P17 juga loh. Tapi dia selesai ke 6. Artinya apa? Dan race sebelumnya juga dari P12 selesai ke 7. Dia selalu masalahnya di kualifikasi. Kenapa? Memang dengan ban Pirelli ini beda karena bisa pilih juga compound. Jadi untuk kualifikasi dengan compound yang lebih soft, Ayo Gura lebih susah untuk mencetak waktunya yang terbaik. Tapi di race dia punya konsistensi selalu untuk balik. Kalau Ayo Gura bisa dapat konfigurasi atau setupnya untuk di kualifikasi, Ayo Gura ini bisa jadi contender tahun ini juga. Jangan lupa dia pernah buang championship loh. 2022. Dia pernah buang. Dia ngebuang. Dia buang. Dia buang. Benar-benar dibuang. Jadi adalah salah satu contender, dan MT Helmet Team kemarin 1-2 fantastik. Yang saya juga menikmati banget lihat kemarin fight antara Joe Roberts sama Lopez. Kenapa? Alonso Lopez karena Alonso Lopez masuk kasar awal-awalnya bisa di posisi nomor 3, tapi terakhir itu Joe Robert di tikungan 13 juga masukin kasar sekali, balik lagi. Di mana saya senang lihatnya bahwa dulu Roberts itu sungkam, jarang dia itu kasar. Kalau sekarang ini dia udah belajar dan dia kemarin missing the podium. Udah back to back podium. Sayang sekali dia missing podium. Kalau dia terus bagus, kemungkinan besar dia ke MotoGP loh. Bisa jadi di Trackhouse juga. Trackhouse kan, ya betul sekali. Oke. Ya jadi guys, kita angkat topi juga sama satu Aaron Canet kemarin. Karena kenapa? Karena dia cedera di kaki kiri, patah. Dia itu susah sekali untuk oper gigi. Dia itu dapat pole position. Dia itu startnya jelek seperti biasa, dari belakang nyusul sampai kedua, terakhir kelihatan banget dia udah nggak punya
kekuatan di kaki lagi turun sampai P6. Tapi menurut saya chapeau karena dengan kondisi cedera kayak begitu bro, itu sesuatu, dan dia masih contender untuk championship tahun ini. Jadi di klasmen sementara Sergio Garcia leading dengan 89 poin. 7 poin di bawah ada Roberts, 26 poin ada Aldeguer, 26 poin ada Ugura. Ogura is a contender, cuman 26 nilai dari Garcia, hati-hati guys. Dan Lopez 35 nilai dari Garcia. Jadi ini adalah contender di Moto2 untuk tahun ini. Sekarang aku mau loncat di Moto3, race yang sangat menarik seperti biasa. Setiap tikungan fight-nya itu sangat seru sekali. Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi juara. Kasar sekali kayak Munoz masukin kembali Ricky Rossi dan dibikin jatuh. Parah banget sampai terakhir Munoz ke pitnya Ricky Rossi dan minta maaf. Tetapi sekali lagi 3 race out of 5 David Alonso, bukan Alonso Lopez itu di Moto2. David Alonso juara lagi kemarin di depan Holgado. Ini fightnya antara David Alonso sama Holgado sangat seru tahun ini. David Alonso ini adalah Rookie of the Year. Dia menang 4 race tahun lalu. Tahun ini adalah bintang baru. Semuanya bilang bahwa David Alonso ini adalah the new Pedro Acosta juga. Dan memang sangat istimewa. Dia itu selama race kemarin selalu di posisi 4 bro. Dia nggak pernah maju. Dia maju di posisi 4. 3 lap terakhir dalam satu tikungan overtake 2 orang, pas di belakang Holgado. Lap terakhir overtake Holgado dan dia keep the gap sampai dia selesai nomor 1. Ini gila nih anak ini. Ini top banget bro. Dia sering kayak begitu ya. Dia pintar sekali, cerdas, jarang bikin kesalahan. Meskipun di Jerez jatuh bikin kesalahan, tetapi dia sekarang urutan 2 di championship, cuma bedanya cuma 1 nilai sama Holgado. Nomor 3 Weyer itu adalah pembalap juga top. Lagi dari Belanda. Dari Belanda, di klasmen sementara juga ketiga. Dan kelihatan banget bahwa tahun ini adalah fightnya antara 3 orang ini. Tapi coba kalau antara Holgado sama Alonso beda cuma 1 nilai, Weyer itu udah 32 nilai dari Holgado. Oke lah, masih sedikit, apapun bisa terjadi. Tapi kayaknya ini adalah 3 orang yang fight untuk championship di Moto3 tahun ini. Saya rasa Moto3 cukup. Kita bahas regulasi dulu. Sekarang saya mau bahas karena lama sekali regulasi New MotoGP 2027. Tolong Mr. Pandun untuk naikin skema atau skenario apa yang terjadi di tahun tersebut. Oke? Ini foto udah ada. Ya guys, kita bisa baca bersama. Aku baca sedikit. Nanti saya akan bahas, ya. explain satu-satu. Kapasitasnya 850 cc. Oke, dari 1000 ke 850 cc. Terus fuel tank capacity dari 22 ke 20. Nanti aku explain kenapa mereka turun. Mesinnya dari 7 ke 6. Ya, mesinnya boleh pakai dari 7 bisa dipakai cuma 6 per tahun. Terus bagian rear seat hero. Jadi buntutnya cuman boleh dihomologasi 1 dalam 1 tahun. Kalau sekarang 2. Aprilia sering kan pakai 2. Fairing depan lebih hanya kecil. 60 cm, 60 cm. Dari 60 cm ke 50. Dari 6 cm ke 5 cm. 5 cm ya. Ya, lebih dari 60 mili, ke 50 mili, lebih pendek. Sama yang sesuatu yang menarik adalah bahwa GPS data available untuk semua pembalap dan semua tim. Nanti aku explain in detail soal Lalu itu. tidak boleh ada red side, height lagi tidak boleh. Dan nose front fairing dia juga mundur 50 mili. Dan harus pakai 100% biofuel. Nanti aku akan explain satu-satu apa ini guys. Oke. Yang menarik di sini yang kita baca semua ini yang Pak Pandu barusan naik. Yang menarik apa? Nggak ada satupun bicara soal elektronik. Jadi elektronik gimana ini bro? Kenapa? Karena kalau turun dari 1000 cc ke 850 cc berarti
data-data elektronik berbeda, setupnya Iya, berbeda. total beda total. Kita juga belum tahu kalau mereka masih pakai Magneti Magneti Marelli. Marelli untuk semua, monopoli, satu ECU untuk semua, atau nanti dibebaskan. Karena Ini belum dibahas. belum dibahas. Ya, untuk sementara ini nanti kita akan tunda soal ini, mungkin tetap kayak begini, mungkin tidak, kita nggak tahu karena nggak dibahas. Oke, kita bicara soal engine dulu. Itu turun dari 1000 cc ke 850 cc. Kenapa mereka lakukan ini? Dorna itu bikin statement, kita lakukan ini karena lebih aman. Jadi MotoGP jadi lebih aman, ya pastilah. Karena kalau dengan turunan cc artinya Lebih apa? pelan. Lebih pelan. Nomor 2, dan karena juga all track seperti track-track di Eropa kan mereka itu untuk MotoGP sekarang udah bahaya karena kan mereka punya Runoff-nya nggak besar. runoff-nya itu nggak sebesar dan nggak sesuai dengan power yang atau Kalau kayak kalian membandingin ya kayak sirkuit baru Mandalika itu pasti lebih aman daripada di trek-trek di Eropa. Itu Terus, patokan. motor baru lebih berkelanjutan. Kenapa? Karena dengan fuel nanti saya akan explain, dan pasti apa yang terjadi dengan cc-nya lebih kecil, dengan Power lebih kecil. power lebih kecil, jadinya tuh lebih banyak overtake dan lebih show dan lebih menarik show-nya. Lebih menarik show-nya karena apa yang dicari soal sama Dorna ini, dicari show, dicari banyak overtake, dicari championship yang lebih Kayak rapat. Moto3 lah. Ya kayak Formula One sekarang, dicoba bikin peraturan. Tapi ini bukan, guys, jangan pikir bahwa semua peraturan ini dibikin sama Liberty Media. Nggak ada urusan. Nggak, ini udah lama ini. Ini udah lama dan Dorna udah ambil keputusan ini, guys. Ya, jadi harus pikir juga gini. Kenapa mereka turunin dari 1000 cc ke 850? 850 cc akan bisa sekencang ini dalam 5 tahun. Kan setiap 5 tahun kan peraturannya berubah. Iya. Kalau mereka sekarang tahan dengan 1000 dengan elektronik seperti sekarang, dengan hero fairing seperti sekarang, dengan whole shot device seperti sekarang, kalau mereka tetap seperti sekarang dalam 5 tahun ke depan itu kecepatannya bisa berapa? Bisa 400 lebih. Ya, bisa bahaya sekali. Jadi tujuannya Dorna adalah mungkin prestasi seperti tahun 2026 akan bisa dapat dengan 850 cc tapi 5 tahun ke depan. Jadi masih ada space lah untuk main dan space untuk insinyur, untuk mikir, untuk mendevelop sesuatu yang ujung-ujungnya paling lebih pelan 1 detik lah. Ya. Memang Satu itu. lagi yang mereka ganti, yang penting sekali ini ya bro, ini kita harus di engine itu 850 cc turun, sama diameter dalam dari silinder itu lebih kecil, dari 81 mm ke 76 mm. Supaya torsinya lebih baik. Esatto, tapi mereka pintar sekali, bisa dibilang oke lah Matteo, itu diameter silinder lebih kecil, tapi dengan cc-nya lebih kecil, RPM-nya bisa tinggi banget. Ya memang. Bisa, dan prestasi bisa, tapi salah. Kenapa enggak? Karena mereka pinter, mereka turunin kapasitas dari tangki dari 22 ke 20. Jadi harus lebih irit. Kalau RPM-nya naik, dia boros banget. Jadi bensinnya nggak cukup sampai habis. Jadi mereka itu kecilin silinder, diameter silinder, dan mereka turunin kapasitas tangki supaya RPM-nya nggak terlalu. Oke lah guys, kalau sekarang mau dibicarakan dengan 1000 cc sekarang, RPM-nya itu bisa sampai 18.500. Mungkin dengan 850 cc dengan silinder diameter cuma 76, nanti RPM-nya bisa sampai 19.000. Ya, 19.500 paling maksimal. Jadinya performa dari engine pasti lebih sedikit daripada dari dibanding sekarang. Nanti kalau aku juga udah pikir, udah belajar dalam waktunya seberapa pelan sih 850 dibanding 1000. Nanti kita bahas soal ini. Oke, apa in term of horsepower? Ya, kalau kita bicara horsepower, yang 1000 cc sekarang ini udah horsepower bisa sampai 300 ya, misalnya ya. Yeah. Kalau dengan 850 itu bisa turun 40 horsepower.
Jadi dari 300 ke 260 horsepower, oke? Dengan 19 RPM lah, itu tadi yang saya kasih tahu. Banyak orang bisa bilang, ya Matteo, tapi sekarang dengan apa namanya cara begini, nanti kalah dong MotoGP sama Superbike. Superbike juga dirubah. Superbike akan dirubah juga, tapi jangan salah. MotoGP ini nomor 1 pakai aerodinamik yang Superbike nggak boleh. Nomor 2 jauh lebih enteng daripada sebelumnya, sekitar 5 kilo. Nanti saya explain juga. Dan selain itu pakai aerodinamik dan downforce. Jadi dan karena lebih enteng, karena aerodinamik dia bisa lebih lincah. Jadi mungkin bisa lebih cepat, tapi jangan khawatir karena Dorna nggak bego, dia akan ganti peraturan di 2027 untuk Superbike supaya apa namanya seimbang. Kenapa harus lakukan itu? Karena MotoGP adalah prototype dan MotoGP adalah kejuaraan dunia motor yang paling bergengsi. Artinya apa? Dia harus lebih kencang. Dan bagaimanapun salah satu alasan untuk Superbike dipelankan itu sebenarnya bukan dipelankan, dibuat lebih irit supaya biaya operasional Superbike tidak semahal ini. Betul. Dan karena udah agak terlalu mahal Superbike saat ini. Kalau engine lebih kecil artinya apa, bro? Engine lebih kecil artinya apa namanya? Semuanya yang berubah. Ya, engine itu harus berubah total, harus bikin baru, ya. Selain itu chassis berbeda. Pasti lebih pendek. Iya. Ya, karena perlu motor yang lebih lincah. Jadi aerodinamik berubah total. Jadi motor ini harus dibangunin completely new. Ini kita balik lagi kepada tadi. Jadi mahal banget. Kenapa? Semua factory team harus mikir untuk mendevelop motor baru. Kapan yang kita akan pakainya di 2027 lihat? ya. Di 2026 di spring season. Spring season bahasa Indonesia apa? Di musim semi. Pasti kita udah mulai lihat testing motor untuk tahun 2027 dengan konfigurasi yang baru ini. Jadinya apa? Dari sekarang ini semua factory ini udah lagi bangun motornya. Artinya apa? Duitnya udah keluarin. Tapi selain itu mereka masih harus develop motor yang sekarang. Karena ini 24. Tahun depan 25 harus bikin motor baru. Tahun 2026 harus bikin motor baru. Nggak mungkin tidak. Aku bisa, kita bicara sejarah sedikit ya. Sebelum eranya Valentino Rossi, setelah eranya Mick Doohan, GP500 terakhir sebelum jadi 1000 siapa juara dunianya? Kenny Roberts. Iya. Betul. Dengan Suzuki. Betul. Tetapi apa yang dilakukan Suzuki itu gambling, tapi berhasil. Ketika semua pabrikan total bikin mesin 4 tak, dia all out di 2 tak. Iya. Dia berhasil jadi juara dunia di tahun 2000 dengan mesin 2 tak. Tetapi efek sampingnya, dia telat develop 4 tak. Disitulah Suzuki kedodoran, baru bisa fight lagi di musim 2007. Iya, betul. Lewat Vermeulen dan John Hopkins. Sejarah. Satu lagi yang penting sekali yang akan terjadi adalah bahwa all shot device nggak ada. Semuanya akan nggak ada lagi. Ride height juga nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Kenapa? Ada cuma di start, tapi selain itu nggak boleh sama sekali. Ya. Kenapa itu bagus? Itu bagus. Nomor 1 kenapa? Karena all shot device itu sekarang bikin motor itu sangat kencang keluar dari tikungan dan keluar sangat kencang dan susah sekali untuk overtake dan dia kayak di rel kereta. Dia tuh di satu line yang sempurna kalau kamu lihat dibanding kamu udah ada all shot device dikombinasi dengan ride height device. Ya, dengan kombinasi juga dengan elektronik. Itu motornya keluarnya kencang sekali dan sulit sekali untuk dekatin atau untuk overtake, ya. Meskipun kalau pembalap yang ada pembalap yang luar biasa dan championship menarik seperti tahun ini bisa aja overtake. Itu diajarin sama siapa? Sama Pedro Acosta dan Marc Marquez. Kita harus berterima kasih loh mereka itu berkompetitif kayak begini. Karena kalau orang bilang dengan era baru nggak bisa overtake, memang benar. Banyak sekali nggak bisa overtake.
itu kita harus berterima kasih dengan orang Marc Marquez sama Pedro Acosta untuk show yang ini. Kenapa? Karena mereka kalau pembalap itu punya talenta dan punya mereka kelebihan, orang. dan pembalap itu orang, pembalap punya biji besar, itu overtake-nya itu pasti ada. Tunggu, emang mereka orang? Balik lagi kepada 2027. Ya, kita bicara berarti all shot device itu akan dihentikan atau akan nggak ada lagi. Apa? Kenapa mereka lakukan ini? Supaya show-nya juga lebih menarik, supaya overtake-nya lebih banyak. Matteo setuju dengan ini? Aku sangat setuju sebetulnya ya. Dengan peraturan semuanya ini setuju karena dari pihak kita, dari penonton kita mau lihat fight yang kayak di Moto3. Kalau bisa. Siapa yang sebetulnya lebih untung dari all shot device dihilangin? Motor Japan. Karena yang develop all shot device yang pertama itu adalah Ducati. Kalau kamu lihat all shot device Ducati meskipun masih mechanical, tapi very smooth untuk turun dan dia itu yang paling canggih. Kalau kamu lihat motor Japan turun atau naik itu sangat kasar. Jadi ketinggalan jauh. Tapi itu lakukan ini bagus atau nggak ditanya sama Gigi Dell'Igna, aku nggak peduli sih sebetulnya, nggak apa-apa. Supaya championship ini lebih menarik, kita kan siap-siap aja. Karena kan Ducati sebetulnya siap. Kalau kamu sejarah lagi, saya kasih tahu sedikit. Ingat nggak dari 1000 cc turun 800, siapa yang jadi juara dunia? Ducati. Dengan 10 kali menang dengan Casey Stoner. Yeah. Kenapa dia jadi juara dunia dulu? Kenapa dia lebih di depan semuanya dan hancurkan Japan semua? Karena pakai pneumatic valve. Iya. Sementara motor Japan nggak pakai zaman dulu dan dia bilang nggak penting. Itu gara-gara pneumatic valve. Oke lah, kalau sekarang semuanya pakai pneumatic valve, itu sejarah lagi aku kasih tahu. Dan sekarang lagi coba diratakan semuanya supaya championship jadi lebih menarik. Jadi Japan akan, makanya selalu saya bilang kenapa Japan di tahun 2027 bisa mengembali fight lagi, karena memang regulasi sebenarnya baru dan sih semuanya start dari zero. Ini juga jadi salah satu hal yang mesti diingat ya, dengan adanya perubahan ini berarti tahun 2025-26 2 musim ini, suka nggak suka, harus diakuin Eropa masih di akan depan. jadi Ya, pastilah. masih pabrikannya bukan Ducati Cup tapi European Cup. Pasti. Karena apa? Untuk mengejar ketinggalan Yamaha dan Honda. Bro, tapi aku nggak setuju kalau seorang bilang mono ya. Waktu Honda dan Yamaha berdominasi juga nggak ada yang ribut ya. Terus ngapain sih? Nah, Capek. Minimum weight. Apa minimum weight base? berat minimal. Berat minimal dari motor diturunin dari 156 ke 153 dan karena dari 22 liter jadi 20 liter berarti 2 kilo lagi kira-kira, motornya turunnya 5 kilo dibanding motor sekarang. Artinya apa? Lebih pendek, lebih ringan, cc-nya lebih kecil, Lebih lincah. Artinya apa? Show-nya lebih Menarik karena sangat-sangat semuanya dilakukan ini supaya show-nya menarik. Kita bicara soal biofuel atau bahan bakar yang bio. Apa artinya, guys? Oke, ini kalau sekarang ini aku udah pernah bahas soal ini dulu, karena di tahun 2024 ada peraturan baru. Sekarang itu bahan bakar di MotoGP 40% bio, 60% masih dari karbon, ya. Artinya apa? Di tahun 2027 dia harus jadi 100% bio. Artinya gini. Bahan bakar itu dari karbon, betul nggak? Dan berasal dari fosil. Karbon itu berasal dari fosil, betul nggak? Dari fosil dan atau dari petrol. Oke. Kalau bahan bakar berasal dari bio, itu adalah alkohol murni. Itu alkohol murni itu dapat dari mana, bro? Alkohol, bro, yang bisa diminum 100% itu alkohol murni dapat dari mana? Dari sulingan sayuran. Bukan dari bar, klub. Bukan, dari sulingan sayuran dapat 100% alkohol, ya. Berarti bisa diminum. Artinya dong. Apa dia? Nggak bisa mati kalau 100%. Apa yang bisa? Apa yang dapat itu? Mendetonasi, ya. Apa detonasi bahasa? Meledak. Meledaknya itu lebih
bagus lagi daripada sebetulnya karbon atau dari bensin dan bahan bakar yang sekarang ini. Kenapa mereka lakukan ini? Karena kalau karbon atau fosil atau hidrogen itu yang dirilis di udara itu kan jadi polusi. Kalau dengan bio 100% alkoholik ini tuh nggak ada yang dirilis dan ada yang dirilis dan juga berpolusi, tapi nggak seberpolusi sekarang ini. Dan nanti bio ini akan dipakai juga untuk mobil atau motor jalan raya. Kalau semuanya ini terjadi, kalau ini adalah biofuel yang nggak berpolusi atau nggak berkontaminasi, elektrik dibikin untuk apa? Karena kan memang ya, elektrik kan memang diam. Ya udahlah. Next. Udah ya. Elektrik kan. Ya di Amerika lihatlah bagaimana. Oke, satu lagi yang aku mau bahas soal GPS system. Oke, sekarang ini semua motor ini pakai Google Map. Semua motor ini pakai GPS. Tapi itu GPS ini cuman untuk Dorna. Data ini yang bisa akses cuman Dorna sendiri. Dan Dorna itu nggak bisa bagi kepada siapapun. Oke lah, GPS yang ada di atas motor ini nggak secanggih yang dipasang sama tim masing-masing. Nggak sedetail dengan data yang sesempurna. Jadi ada di GPS tim, ada di GPS Tapi Dorna. GPS ini penting sekali untuk apa? Nomor satu untuk membaca line. Mapping line dari semua pembalap. Jadi racing line. Mereka bisa tahu racing line semua pembalap. Dan selain itu mereka bisa tahu kecepatan pembalap di racing line tersebut. Jadinya kalau saya kalau Ducati sekarang antara pembalap Ducati bagi data itu. Tapi KTM nggak tahu data Ducati. Kalau besok dengan sistem ini semua tim dan semua pembalap bisa akses kepada GPS siapapun. Betul nggak bro? Kenapa Dorna lakukan ini? Kenapa Dorna mau kasih tahu lainnya yang paling bagus, yang paling cepat? Misalnya Martin. Martin kemarin paling cepat. Berarti dia punya line yang paling sempurna dong. Iya. Semuanya bisa baca line-nya Martin. Dan semuanya bisa tahu kecepatan Martin di tikungan masing-masing. Dan jadi pembalap yang nggak sejago Martin atau tim yang nggak secanggih factory team bisa niru supaya pembalap sendiri bisa maju. Sebetulnya sekarang sesuatu yang sekarang itu udah ada di MotoGP. Dari mana? Kan dari coach. Seperti contohnya di Gresini kan tahun lalu ada Manu Poggiali kan. Dia sekarang di tim merah. Manuel Poggiali ini kenapa dia pergi di tikungan, dia bikin video semua pembalap misalnya dia sama pembalap A sama pembalap B. Pembalap B lebih kencang dari pembalap A. Nanti dari video balik lagi ke pit. Ada software khusus di mana mereka bisa seperti kayak kalau di game video ya. Kalau kayak di game itu disebutnya apa sih? Ghost. Ya, di balapan sama betul. Ghost kalau di video game itu ada Ghost. Di situ bisa belajar kenapa pembalap tersebut di tikungan tersebut lebih kencang daripada pembalap saya sendiri misalnya. Ya, ini udah ada, tapi sekarang lebih cepat lagi dan lebih transfer data lebih mudah. Lebih mudah karena akan resmi dikasih GPS untuk semua motor dan semua pembalap. Clear. Oke? Dan satu lagi yang akan mereka lakukan dan menurut saya ini sangat adil adalah konsesi sama semua. Dari tahun 2027 semua brand, semua motor, semua tim konsesi sama. Nggak ada yang dapat konsesi maksudnya. Yeah. Semuanya start dari nol. Nanti di dalam Championship 2027 mungkin di pertengahan Championship atau di akhir Championship kelihatan tim yang ketinggalan atau belum sebagus yang lain dikasih konsesi untuk tahun berikutnya. Tapi untuk sementara ini semuanya standar. Satu lagi yang saya mau bahas ini soal ban. Ban pasti beda. Kenapa? Kalau sekarang nanti kita bicara aerodinamika, itu penting sekali ya. Kalau ban sekarang ini kan
punya karkas sama compound sangat ekstrim dan maksimal. Kenapa? Motor sendiri ekstrim. Sekarang 300 horsepower, punya downforce-nya dengan aerodinamik yang gila-gilaan. Jadi dengan kecepatan sangat tinggi. Artinya apa? Ban tersebut harus perform. Dengan motor dengan aerodinamik lebih ringan, dengan engine power lebih ringan, dengan motor sendiri lebih ringan, dengan downforce-nya dan all shot device yang nggak ada, pasti karkasnya sama compound akan lebih beda. Dan apa yang terjadi untuk Michelin ini itu akan lebih gampang bikin ban yang bisa tetap perform, Michelin, bukannya jadi yang Pirelli. bisa perform. Ini kontraknya Michelin sampai tahun 2026, tapi kayaknya Michelin mendorong untuk perpanjang lagi. Itu adalah gosip terakhir. Lagi bicara sama Dorna untuk perpanjang lagi. Belum tentu Pirelli yang akan jadi di tahun 2027. Oke? Kenapa ban beda? Karena horsepower juga motor beda. Kalau turunin 40 horsepower itu banyak loh bro. 40 horsepower bukan main. Kalau 40 pasti compoundnya beda. Dan jadi Michelin atau Pirelli untuk bikin ban yang bisa perform dengan luar biasa untuk motor dengan powerless, pasti produknya lebih bagus daripada sekarang ya. Oke? Sekarang kita bicara soal aerodinamik. Aerodinamik sebetulnya mereka nggak lakukan banyak bro. Dan menurut saya itu saya setuju. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelum ini mereka udah investasi. Banyak sekali duitnya untuk mendevelop aerodinamik. Dan menurut saya kalau dihilangin total itu nggak bagus. Nggak bisa selalu step back dah. Sesuatu harus biarkan berkembang. Dibebaskan ya. Oke lah kalau fairing-nya misalnya lebih kecil. Bisa aja winglet lebih besar. Oke, tapi bisa lebih besar. Tapi hanya homologasi aja. Jadi bagian buntutnya homologasi cuma satu. Dan yang nggak jelas juga dari samping dan dari bagian bawah. Kalau sekarang aerodinamik samping sama aerodinamik bawah itu penting banget bro. Untuk apa? Untuk downforce, untuk rolling speed. Artinya apa? Motor 850 ini sesuai dengan aerodinamik seperti sekarang di samping atau di bawah. Artinya apa? Entering corner itu jauh lebih cepat daripada sekarang. Rolling speednya bisa jauh lebih cepat daripada sekarang. Tahu nggak selisih motor MotoGP dengan motor Moto2 itu hanya 70 cc loh. Iya, sama Moto2, tapi beda bro. Iya. Oke lah, kalau aku mau explain nanti mau bicara soal. Oke, kita bicara sekarang dengan 850 cc dengan semua inovasi ini dengan motor baru ini sebetulnya udah dikalkulasi bahwa bedanya waktu antara motor sekarang di track sama motor 850 cc ini beda cuma 1 atau 1,5 second lebih pelan, nggak lebih dari itu. Oke. Kalau MotoGP sekarang sama Moto2 itu 6 second, 5-6 second. Kalau turun 1 second tetap aja beda 4 second, tetap jauh bro. Karena Moto2 itu nggak punya aerodinamis. Moto2 itu 3 silinder bukan 4 silinder. Kalau kita bicara 4 silinder MotoGP, 4 silinder ini bisa sebetulnya nggak ada peraturan harus pakai 4 silinder. Kamu bisa aja di MotoGP pakai 3 silinder tapi kalah pasti. Pasti kalah dengan diameter silinder yang dari 81 ke 76 harus pakai 4 silinder. Nggak ada. 4 silinder online akan balik strong lagi. Jadi Yamaha itu bisa. Kenapa? Karena lebih narrow. Karena kalau diameter silinder lebih kecil, secara total dimensi dari engine itu lebih narrow. Jadi Yamaha itu bisa berprestasi dengan 4 silinder online. Makanya bisa aja Yamaha itu akan fokus terus di 4 silinder online karena di tahun 2027 karena daripada dia bikin mesin V4 hanya untuk 2 musim, mendingan dia fokus di inline. Jadi untuk kita bicarakan soal secara total bisa dibilang bahwa engine baru, chassis baru, motornya lebih enteng, aero hampir sama tetap. Apa hasilnya dari semua ini? All-shot device gak ada. Kalau soal biofuel itu nggak penting.
untuk prestasi. Enggak. Karena prestasi dan oktanya itu akan tetap sama, dan yang semua peraturan baru ini sama GPS system sama akan meratakan performa dari semua motor, dengan berharap hasilnya apa? Show-nya lebih seru dan menarik. Dan kita berharap, kalau ditanya Matteo apa setuju dengan peraturan ini semua, menurut saya cukup adil. Dan jangan lupa ya guys, yang ambil keputusan ini semuanya. Jadi factory team, FIM, Dorna, kerja sama semuanya bersama untuk dapat satu peraturan yang bikin senang semua orangnya. Kalau kamu bicara sama Delinia atau Insinya, ada yang lebih setuju dengan ini atau lebih setuju, tapi secara garis besar semuanya di paddock senang dengan solusi dan ini, dan solusinya harus dilakukan supaya championship ini jadi lebih menarik lagi. Aku berharap cukup jelas. Maaf kalau kadang-kadang bahasa saya, apalagi kalau teknikal itu saya rasa kadang-kadang harus baca karena memang harus terjemahkan. Karena memang bahasa Inggris juga guys. Karena susah. Tetapi saya berharap cukup jelas untuk semuanya. Kalau nggak jelas boleh aja tanya nanti di kolom komen. Dan kalau memang pertanyaannya juga bagus, aku bisa jawab lagi di race berikutnya guys. Ya. Okay. Berterima kasih banyak. Tetap follow. Satu lagi. Terakhir sebagai penutup. 2027 Toprak balap di MotoGP. Bye. Bisa jadi. Belum tentu tapi duduk. Aku mau cerita. Ada lagi. Kalau misalnya, kalau dibilang dengan peraturan baru ini gampang sekali untuk siapapun masuk dan bikin motor baru. Tidak bro. Kenapa? Karena dasarnya dari engine tetap sama sebetulnya. Mereka itu yang udah ada di MotoGP udah punya pengalamannya yang luar biasa. Untuk bikin motor dari 1000 cc ke 850, mereka udah punya know-how tuh yang pengalaman udah tahu sangat sempurna. Mereka udah tahu ambien di MotoGP kayak gimana, elektronik kayak gimana, aerofairing. Kalau kamu pikir bahwa BMW langsung bisa bikin motor dan langsung perform, itu nggak gampang. Gosip memang ada. Yakin di 22, yakin BMW satu hari akan datang di MotoGP? Aku sangat yakin. Duitnya dia ada, tapi dia harus menang di WSBK. Bisa aja tahun ini langsung juara dunia. Bisa aja dia langsung turun. Bisa aja dia lagi siapin motor. Tapi belum ada gosip resmi bahwa tahun 2027 belum ada loh beneran bahwa BMW akan beneran turun. Ya, mereka lagi bicara, Dorna lagi bicara, semuanya maunya begitu tapi belum resmi. Itu aja. Bye.